Halo, selamat pagi Halo, adik-adik. pagi, Shalom. shalom. Pasti semuanya sehat-sehat dan Amin. menjaga kesehatan selalu ya. Apa kabar Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan. Dan adik-adik semua kita tenangkan hati kita. Kita naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di Mengertilah kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dengan syukurku buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak terlambat pertolongan-Mu,
kembali kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat pertolongan Tuhan yang terus kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih-lebih dalam 1 minggu ini Tuhan, Engkau telah menolong dan memberkati kami Tuhan dan memberikan kesehatan bagi kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat berkat-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Dan Engkau yang selalu memimpin dan menolong kami pada saat ini Tuhan, kiranya dengan kuasa-Mu Tuhan yang memakai setiap kehidupan kami Tuhan. Dan terlebih-lebih juga Tuhan, adik-adik kami yang sedang mengikuti ibadah online di rumah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka dan menjadikan mereka anak-anak yang selalu setia takut akan Engkau Tuhan. Inilah kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap memuji Tuhan ya Ibu. Iya, kita bersukacita ya, karena hari ini adalah hari harinya yang Tuhan. Kita nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Terus memuji Tuhan yang ngejadi ya, kita naikkan pujian Ada Satu Sobatku. Di
rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pasti ada semua punya Alkitab. Sediakan buku, pulpen, Alkitab supaya kita bisa membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan nanti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jem. Sebelumnya kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Kembali kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menuntun kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan terlebih-lebih juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau yang memakai Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu yang sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja dalam hati setiap pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat mengerti dan memahami Tuhan apa tujuan-Mu dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Inilah kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan, hanyalah kami berserah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom hadirin kasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan membahas satu hal yang cukup penting dalam kehidupan kita. Adik kasih dalam Tuhan, biasanya kita ketika dididik oleh papa dan mama kita, biasanya kita dinasihatkan untuk memiliki pendidikan yang baik atau memiliki kesuksesan dalam finansial. Ini adalah hal-hal yang ditekankan kepada kita supaya kita menjadi anak-anak yang sukses. Tetapi ada hal penting juga yang tidak kalah penting dalam hidup kita adalah tentang bagaimana kita mau menjadi teladan. Jadi bukan hanya pendidikan yang tinggi yang kita mesti capai, bukan hanya kita sukses dalam hal finansial yang kita akan capai, tetapi kita juga wajib untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Nah, di dalam Alkitab pagi ini kita akan melihat satu pembacaan Alkitab. Kita akan membahas singkat tentang satu tokoh Alkitab dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai 21. Di sana menjelaskan tentang kehidupan Yusuf. Nah, pagi ini adik kasih dalam Tuhan kita akan mendiskusikan sedikit tentang apa sih sebetulnya yang menjadi teladan Yusuf yang wajib kita ikuti dalam hidup kita. Kita akan lihat pembacaan Alkitab dua hal singkat yang kakak mau sampaikan pagi ini. Apa sih sebetulnya yang menjadi teladan Yusuf yang wajib kita ikuti dalam hidup kita. Yang ke satu adik kasih dalam Tuhan yang menjadi teladan kehidupan Yusuf, satu adalah dia adalah anak Tuhan yang tidak suka mendendam. Sekali lagi ulangi ya.
Yusuf punya teladan apa? Yang satu, dia tidak suka mendendam. Dikatakan ayat yang ke-15, bagian B dikatakan boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi ayat 15 ini menjelaskan tentang pendapat kakak-kakaknya Yusuf, bahwa ketika ayahnya meninggal, ada kakak-kakaknya Yusuf punya pendapat begini, wah gawat ini, papa kita sudah meninggal, Yusuf sudah sukses, bisa jadi dia akan menggunakan kesempatan ini untuk membalas segala kejahatan yang telah kita lakukan kepada Yusuf. Tetapi sekali lagi Alkitab mencatat bahwa Yusuf sama sekali tidak mendendam kepada apa yang telah dibuat oleh kakak-kakaknya Yusuf. Jadi kita penting melihat bahwa ini adalah satu hal yang sangat istimewa dalam kehidupan Yusuf, bahwa Yusuf itu sama sekali tidak punya keinginan untuk membalas segala kejahatan yang dibuat oleh kakak Yusuf kepada kehidupan Yusuf. Dan ini hal yang penting yang memang menjadi teladan dalam Alkitab yang dicatat sehingga membuat Yusuf semakin sukses. Sebab memang hidup Yusuf, dia betul-betul memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Sehingga hidupnya ketika mengalami satu hal yang tidak menyenangkan, Yusuf tidak menggunakan kesempatan peluang yang ada dalam kehidupannya untuk membalas dendam kepada kakak-kakaknya Yusuf. Adik kasih dalam Tuhan, ini satu hal yang sangat penting. Kenapa? Sebab biasanya kita, kalau kita disakiti, kadang-kadang kita lebih condong apa? Memuaskan keinginan daging kita, yaitu kita ingin membalas apa yang telah kita alami dalam hidup kita. Sebagai contoh misalnya ketika kita dipukul teman kita di sekolah, kita punya keinginan untuk apa? Membalas, menyakiti teman kita lagi. Ini kadang-kadang yang muncul dalam hidup kita, sehingga kita jadi anak Tuhan tidak jadi teladan, malah kita jadi anak Tuhan yang malah jadi batu sandungan. Nanti banyak yang bilang begini, lah kan anak Tuhan kok suka membalas kejahatan dan kejahatan. Ini membuat hidup kita menjadi apa? Menjadi batu sandungan. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa sekali lagi meskipun Yusuf mengalami masalah yang sangat menyakitkan, dalam kitab Kejadian telah dicatat tentang kehidupan Yusuf, tentang apa yang dialami oleh Yusuf. Itu kalau adik-adik lihat bahwa begitu banyak hal yang menyakitkan bagi kehidupan Yusuf. Tapi ketika Yusuf punya kesempatan, sekali lagi Yusuf tidak memiliki keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan kata lain bahwa Yusuf tidak menyimpan dendam di dalam hatinya. Jadi ini penting adik-adik kasih dalam Tuhan, kita penting mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita, bahwa memang kadang-kadang kenyataan yang kita hadapi mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi sebagai anak Tuhan, kalau kita mau jadi teladan, kita nggak boleh apa yang ke satu tadi, nggak boleh suka mendendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Alkitab bilang apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah ini yang penting kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi yang ke satu ini gampang diingat ya. Teladan Yusuf apa aja? Satu, dia tidak suka mendendam, tidak suka menyimpan keinginan yang jahat di dalam hatinya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, yang kita akan lihat singkat pagi ini dikatakan bahwa Yusuf punya teladan yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua dia teladan Yusuf. Yang kedua Yusuf itu tidak apa? Yang kedua Yusuf itu apa? Suka menolong. Itu ada di ayat yang ke-21 dikatakan, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Wah, ini suatu teladan yang sangat baik sekali yang ditunjukkan oleh kehidupan Yusuf, bahwa ketika dia sudah sukses dan kakak-kakaknya sedang mengalami kesulitan, sebetulnya logikanya adalah ini adalah kesempatan emas untuk apa? Membalas segala hal yang dibuat oleh kakak-kakaknya Yusuf. Tetapi kita melihat adik kasih dalam Tuhan, Yusuf
menunjukkan sikap yang beda. Ketika dia punya kesempatan menolong, meskipun dia telah mengalami hal yang tidak menyenangkan, tetapi sekali lagi Alkitab mencatat, Yusuf bilang apa? Janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Ini menunjukkan kepada kita tentang kualitas hati yang dimiliki oleh Yusuf, bahwa dia betul-betul anak Tuhan yang sangat saleh di hadapan Tuhan. Bayangkan disakiti, tapi ketika dia punya peluang untuk membalas. Sebab ketika Yusuf kaya, dia punya hak. Dia mau kasih kek, mau enggak kek, itu enggak masalah sebetulnya. Itu kan hak dia. Tapi kita melihat bahwa Yusuf adalah anak Tuhan yang betul-betul beda dengan yang lain. Dimana ketika dia mengalami hal yang tidak menyenangkan dan ada kesempatan untuk membalas sebetulnya, tapi Yusuf sama sekali tidak menunjukkan sikap yang negatif, tapi sebaliknya apa? Yusuf menunjukkan sikap kualitas hidup yang betul-betul sangat baik. Jadi adik dikasih dalam Tuhan, mungkin kalau kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, memang ada kalanya kedagingan kita, maunya kita tidak mau menolong musuh kita, betul enggak? Tapi kita melihat bahwa Yusuf betul-betul menunjukkan teladan yang baik bagi kita. Meskipun kakak-kakaknya Yusuf menyakiti hatinya, tapi ketika dia melihat kakak-kakaknya sedang mengalami kesulitan, di sana muncul kasih Tuhan dalam hidupnya, sehingga membuat Yusuf tetap melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengambil sikap untuk menolong setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh kakak-kakaknya Yusuf. Ini hal yang kedua yang kakak mau katakan cukup penting sekali dalam kehidupan kita. So, kadang-kadang kita dalam hal hukum menolong, kadang-kadang kita mau menolong ketika yang suka menolong kepada kita, betul enggak? Biasanya kalau ada yang suka menolong kita ketika teman kita mungkin butuh bantuan, kita cepat-cepat menolong. Tapi kalau musuh kita, nah ini yang jadi masalah. Kalau musuh kita, tunggu dulu, kita enggak mau menolong biasanya. Tapi Yusuf menunjukkan sikap yang beda. Meskipun itu bisa dikatakan menjadi musuhnya Yusuf, tetapi dia tetap menunjukkan sikap yang beda, menunjukkan nilai-nilai hidup yang punya kualitas, yaitu hidup Yusuf betul-betul dikuasai oleh kasih Tuhan. Sehingga meskipun Yusuf punya kesempatan untuk tidak mau menolong, tapi ketika dia melihat kakak-kakaknya sedang membutuhkan, dia tetap mengambil sikap, mengambil tindakan untuk melakukan hal yang positif, yaitu mengambil tindakan untuk membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kakak-kakaknya Yusuf. Jadi ini dua hal penting adik kasih dalam Tuhan yang kamu sampaikan pagi ini, bahwa ini dua hal yang cukup penting yang menjadi teladan Yusuf, bahwa satu, dia apa? Tidak suka mendendam. Yang kedua, Yusuf ini suka menolong. Jadi ini juga yang penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Hendaklah kita memiliki sikap yang baik yang dimiliki Yusuf, yaitu tidak suka mendendam. Yang kedua, suka menolong. Jadi semoga ini dua hal penting melengkapi kita menjadi anak Tuhan yang baik, sehingga dimanapun kita ada, kita bisa menjadi teladan sama dengan apa yang dibuat Yusuf dalam kehidupannya. Amin. Semoga dua hal ini menjadi bekal buat kita sebagai anak sekolah minggu, untuk membantu kita, mendidik kita, membekali kita, yang kita menjadi anak yang baik, anak-anak yang memuliakan Tuhan. Oke, kita dalam doa. Bapa yang baik, pagi ini kami memuji nama Tuhan untuk kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami bisa melihat, meneliti sedikit dalam Alkitab tentang kehidupan Yusuf. Bagaimana dia menunjukkan teladan yang baik, di mana dia tidak suka mendendam dan dia juga suka menolong. Tuhan juga mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mengaplikasikan dua hal ini, sehingga dimanapun kami ada, kami sungguh-sungguh menjadi kesaksian, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di doa kami Bapa, kami naikkan doa kami ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kakak kembalikan kembali kepada pemimpin pujian.
firman Tuhan pada pagi hari ini sangat memberkati adik-adik. Kita belajar dari Yusuf yang tidak boleh dendam, tidak boleh iri hati, apalagi ya Ibu? Tidak boleh sombong, harus menjadi anak Tuhan yang benar-benar setia dan taat pada Tuhan. Apakah ada pengumuman Ibu? Untuk yang berulang tahun, yaitu Jason tanggal 4 November, untuk Rian Kelly tanggal 8 November, dan Cecilia tanggal 9 November. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada pengumuman lain Ibu? Yang akan memberikan persembahan, adik-adik bisa memberikan persembahan, boleh dititipkan kepada guru-guru sekolah minggu atau ditransfer langsung ke nomor rekening 40 20 500 234 atas nama Eli Rosiane. Biarlah Tuhan yang memberkati. Amin. Iya. Dan pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita yang doa penutup nanti Ibu Eli. Kita naikkan pujian satu-satunya yang kuandalkan, Engkau Tuhan yang setia. Setiap pujian yang sudah kami naikkan Tuhan menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Setiap firman yang kami dengar juga menjadikan kekuatan bagi kami, terutama untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk tetap setia di dalam mereka mengiring kepada Engkau. Tuhan memberkati juga kepada orang tua mereka yang sudah memberikan untuk persembahan untuk sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati usaha, pekerjaan daripada anak-anak-Mu ini. Kami juga menyerahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu yang sekolah, yang masih online maupun yang sudah offline juga, Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada mereka, dan Tuhan juga memberikan hikmat yang daripada Engkau, kepintaran yang daripada Engkau. Kami menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun di bala untuk Jason, untuk Rian, untuk Cecil juga ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang memberkati kepada mereka,
sehingga mereka juga Tuhan di dalam tumbuh kembang mereka Tuhan, Tuhan yang menyertainya. Memberkati kepada orang tua daripada anak sekolah minggu, agar mereka juga tetap dapat membimbing anak-anaknya untuk tetap percaya dan setia kepada Engkau. Kami menyerahkan Tuhan, doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan, berkat Tuhan akan menyertai dan memberkati kepada kami semua, baik guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini, maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.